Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak langsung saja akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan patung. Patung merupakan karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume yang konkret atau nyata. Dan patung tersebut bisa kita pegang dan kita sentuh seperti halnya yang Bapak pegang ini. Patung juga bisa kita lihat dari berbagai arah. Dari arah depan, arah samping, arah belakang, atas, dan bawah. Selanjutnya Bapak akan masuk kepada jenis patung yaitu tentang relief. Relief juga termasuk jenis patung. Jenis patung relief merupakan gambaran-gambaran timbul dari suatu bidang. Relief tersebut terbagi atas 5, yaitu relief tinggi. Apa yang dimaksud dengan relief tinggi? Relief tinggi merupakan suatu karya relief yang memiliki ketinggian menonjol dari bidang lebih dari 50%. Selanjutnya Bapak akan masuk tentang relief menengah. Apa yang dimaksud dengan relief menengah? Relief menengah merupakan suatu jenis relief yang memiliki penonjolan 50%. Selanjutnya Bapak akan masuk pada relief rendah. Ini adalah salah satu jenis relief rendah. Relief rendah merupakan suatu jenis relief yang memiliki kurang 50% dari suatu bidang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada relief dangkal. Di sini kita lihat salah satu yang Bapak pegang ini adalah salah satu jenis relief dangkal. Di sini reliefnya ini cuma sebagai guratan kecil atau spontan yang objeknya itu timbulnya itu cuma sedikit. Selanjutnya Bapak akan masuk pada relief tenggelam. Relief tenggelam merupakan salah satu jenis relief yang objeknya tersebut objek atau bidangnya itu datar dan objeknya tenggelam. Selanjutnya Bapak akan masuk pada fungsi patung. Fungsi patung itu sebagai media. Fungsi patung sebagai sosial. Maksudnya fungsi patung tersebut sebagai alat penyembahan, alat untuk agama-agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Contohnya kita bisa lihat patung di daerah Bali atau agama Hindu, yang itu fungsi patung itu sebagai penyembahan dan sebagainya. Yang kedua, kita akan masuk pada patung peringatan. Maksudnya patung peringatan merupakan patung sebagai peringatan berfungsi untuk mengingat para pahlawan kita. Seperti patung saya ini akan mengingat saya saat saya masih hidup. Contohnya lagi patung yang ada di Tugu Adipura. Itu juga termasuk para patung para pahlawan yang ada di daerah kita. Yang ketiga itu fungsi patung sebagai media aspiratif. Maksudnya patung di sini tidak lagi sebagai alat penyembahan, sebagai alat untuk mengingat para pahlawan, tetapi patung di sini sudah termasuk ke dalam aspirasi, imajinasi kita sudah masuk ke dalamnya. Jadi tidak ada lagi fungsi sebagai media penyembahan dan sebagainya. Jadi kita akan masuk pada corak. Di Indonesia pada masa lampau sudah dikenal patung primitif. Patung primitif di sini bisa kita lihat pada menhir yang ada di daerah kita. Selanjutnya patung primitif dan klasik disebut corak Indonesia. Sedangkan patung di luar primitif disebut patung modern. Corak
corak patung terbagi atas 3, yaitu corak patung imitatif atau realis. Patung dalam corak ini lebih menekan pada objeknya langsung, seperti objeknya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh patung corak imitatif, yaitu meniru keadaan manusia. Selanjutnya Bapak akan masuk pada corak informatif. Informatif yaitu salah satu jenis corak dengan tiruan alamnya itu cuma gubahan yaitu seperti ini. Ini adalah suatu lambang ya, itu sudah digubah. Selanjutnya masuk pada corak imitatif atau abstrak. Patung corak ini secara umum sudah ada imajinasi atau bisa disebut abstrak. Jadi patung itu tidak mengikuti alam lagi. Baiklah, itulah hasil dari apa kita hari ini. Bapak cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.